Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channelnya Wati. Di video hari ini saya mau berbagi 4 resep tumisan sayur. Dan di resep pertama ini saya mau menumis sayur bayam, oyong atau gambas dan saus tiram. Ini tuh bayamnya dalam satu ikat, dan ini oyongnya atau gambasnya ini dalam satu buah. Ukurannya tuh sedang. Saya sudah kupas atau saya sudah bersihkan dan sudah saya potong. Dan bumbunya ini cukup simpel juga. Ini bumbunya ini 2 sendok makan ini saus tiram. Dikarenakan saya mau tumis dengan saus tiram, 3 siung bawang putih dan setengah buah ini bawang merah besar, dan cabai rawitnya ini 3 buah dan cabai merahnya 1 buah. Bahan dan bumbu sudah dipersiapkan, lanjut untuk memasak. Seperti biasanya, siapkan wajan dan minyak gorengnya ini secukupnya saja. Dan kalau sudah panas minyak gorengnya, tumis bawang putih. Bawang putihnya ini saya cukup cincang halus, dan ini ditumis sampai beraroma wangi saja. Bawang putihnya sudah beraroma wangi, masukkan irisan bawang merah besar. Ini saya potong dadu. Ini bisa diganti juga bawang merah kecil ataupun bawang bombay, disesuaikan apa yang ada di rumah ya sedulurku. Dikarenakan saya adanya di rumah bawang merah besar ini saya pakai, jadi saya iris dan saya campurkan ditumis supaya bertambah gurih dan sedap. Dan kalau semuanya sudah layu, masukkan saus tiramnya yang saya sudah campurkan dengan air. Ini tuh cukup simpel dan praktis, tumisan bayam dan oyong atau gambas saus tiram ala Wati. Dan masukkan juga ini irisan cabenya biar agak-agak pedas ya sedulurku. Dan kalau sudah semuanya ini dimasukkan oyongnya. Ini tadi saya juga sudah kasih tambahan bumbu, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh supaya rasanya imbang dan gurihnya itu pas. Dan kalau sudah masukkan juga bayamnya. Bayamnya sudah dimasukkan, tinggal ditutup saja. Ini ditutup cukup sebentar supaya bayamnya cepat layu. Dan ini saya tutup cukup 3 menit. Ini sudah layu sayur bayamnya. Dikarenakan saya nggak mau terlalu layu sekali ini bayamnya, takutnya vitaminnya hilang. Bayam dan oyong ini cepat layu sekali. Dan ini tinggal diosreng-osreng, tinggal diaduk-aduk. Ini tuh sudah pas, dan ini sudah matang. Bumbunya pun sudah pas, rasanya sudah pas. Ada gurih banget, dan pedas sedikit dari cabai, gurihnya dari saus tiram. Dan ini tinggal disajikan seperti ini tuh cocok banget untuk menu berbuka puasa yang praktis, simple, pastinya mudah dan murah meriah di tanggal tua hari ini. Ini tuh resep tumisan hari ini, ada 4 resep. Semoga kalian suka dan bermanfaat, dan selamat mencoba. Dan jangan lupa dukungannya, subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga ibadah kalian berpuasa lancar dan berbarokah. Amin. Sukses selalu ya sedulurku. Dan lanjut di tumisan selanjutnya. Ini bahannya kacang panjang yang sudah dicuci dan dipotong. Ini dalam ukuran 1 bungkus atau 1 ikat. Dan ini ada telurnya. Saya pakai telur 2 buah atau 2 butir saja. Bumbu-bumbunya sangat simpel. Ini ada 5 siung bawang merah yang saya mau chopper, diulek pun bisa. Bawang putihnya 2 siung, cabai rawitnya 2 buah, cabai merah besarnya 1 buah, ikut dicoper, dan 1 sendok teh terasi atau belacan. Ini yang saya sudah bakar dan semuanya ini dicoper. Saya sudah siapkan wajan dan minyak gorengnya juga sudah panas. Minyak gorengnya ini sedikit saja, secukupnya. Dan tumis perbumbuannya. Ini yang dicoper tadi. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, cabai merah, dan terasi atau belacan. Semuanya ditumis sampai matang. Dan saya tambahkan ini lengkuas seuras jari yang saya geprek saja. Tujuannya biar beraroma sedap, dan nanti kalau ditambahkan telur itu tidak berbau amis. Bumbunya ditumis sampai matang, sampai tidak berbau langu.
Dan ini bumbunya sudah matang. Saya mau masukkan kacang panjangnya dahulu. Ini kacang panjangnya ditumis dahulu sampai dia empuk. Saya tambahkan penyedap rasa 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh ini kaldu jamur, dan garamnya itu setengah sendok teh atau sedikit saja. Dan kalau sudah ditutup selama 5 menit. Dan ini sudah 5 menit dan saya mau buka. Ini tuh tadi tujuannya ditutup tuh supaya cepat layu dan empuk. Dan waktu ditutup menumis kacang panjangnya saya nggak pakai air, jadi ini ditutup saja. Dan ini sudah empuk dan saya masukkan telurnya yang 2 butir. Telurnya ini boleh atau bisa diorak-arik terlebih dahulu, tapi saya mau campurkan begini, itu pun sama saja. Gimana selera kalian, mau yang diorak-arik dulu atau dicampurkan seperti saya ini pun sama saja, enak juga. Dan ini tinggal diaduk-aduk, diorak-arik sampai matang telurnya. Nanti dicampurkan dengan kacang panjangnya. Dan ini sudah tercampur juga dan sudah matang telurnya, tinggal dicampurkan seperti ini. Ini tuh enak banget meskipun sederhana. Tumis kacang panjang belacan telur ini tuh pedas, gurih, dan pastinya lezat, bikin nafsu makan bertambah. Dan ini sudah matang, ini tuh tinggal disajikan saja di piring. Tinggal disajikan. Ini saya mau sajikan di piring. Ini tuh enak banget dimakan dengan nasi hangat, dengan lauknya itu kerupuk, cukup lah besti sedulurku, enak banget. Dan ini hasilnya sangat menggoda sekali, tumisan kacang panjang belacan telur ala Wati. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sayur ini tuh namanya kalau di Indonesia kacang okra ya, tapi kalau di Singapura sini ini namanya bendi ya, atau bende lah, ini sama saja. Ini saya mau tumis dengan ikan teri nanti ya. Dan saya ada tips supaya ini tidak berlendir. Selalunya kalian kan takut kalau dimasak itu berlendir kan. Nah, sebelum dipotong dipastikan dicuci dahulu. Seperti ini saya sudah cuci. Cara potong kacang okra, ini cara saya ya sedulurku. Tadi kan sudah dicuci dan ini tinggal dipotong. Potong ujungnya sedikit seperti ini dan dipotong lagi memanjang. Ini cara saya kalau masak kacang okra, saya potong besar seperti ini memanjang. Dan ujungnya yang paling belakang ini pun dipotong juga dan dibuang. Yang batang gagangnya itu dibuang. Yang paling ujung nih ini namanya apa nggak tuh, pokoknya paling akhir ini dibuang juga. Nah, dipotong seperti ini agak besar. Dan seperti ini hasil potongannya kacang okra. Bisa dilihat nggak ada lendirnya sama sekali. Dan tipsnya saya bisa dicoba. Ini bumbunya yang untuk tumisan kacang okra. Ini ada teri Medan yang saya sudah cuci juga. Ini mungkin dalam 20 atau 30 gram. Ini ada irisan bawang merah. Ini dalam bawang merahnya 6 buah atau 6 siung. Bawang putihnya 3 siung dan cabai merahnya itu 2 buah dan cabai rawitnya juga 2 buah, semuanya diiris. Dan ini bumbu untuk tumisannya. Minyaknya sudah panas, tumis bumbunya. Ini saya mau tumis bawang merah dan bawang putihnya dahulu. Ditumis sampai layu saja ya. Bawangnya sudah layu, saya masukkan ikan terinya ini. Ikan terinya ini saya nggak goreng dahulu, saya tumis bersamaan seperti ini. Ini pun sama saja seperti digoreng. Masukkan juga irisan cabenya. Irisan cabenya juga ikut ditumis sekalian.
bumbunya sudah ditumis, masukkan kacang okranya seperti ini. Oh ya sedulurku, kacang okra ini kalau di Indonesia tuh ada warnanya merah ya, kalau di sini hijau. Dan tambahkan penyedap rasa, ini tuh setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu jamur, dan ditutup, jangan dikasih air ya. Dan ini sudah matang, dan ini saya tutup tadi selama 5 atau 6 menit, dan jangan dikasih air. Ini sudah layu dan ini sudah empuk juga. Kalau ditutup itu nanti sayurnya cepat empuk ya sedulurku. Ini cara Wati kalau tumis kacang okra, dan ini warnanya tetap hijau dan dicoba sudah empuk sekali, dan ini sudah matang, tinggal disajikan. Rasanya sudah pas, mantap endulita. Pastinya rasanya ini tuh gurih, asinnya tuh dari tari Medan, makanya saya hanya kasih garam setengah sendok teh saja dikarenakan sudah ada ikan tarinya. Pokoknya ini mantap banget, selamat mencoba. Dan ini hasilnya, warnanya tetap cantik hijau sekali ya sedulurku. Ini semua bahannya saya sudah siapkan. Ini ada 5 ekor ini cumi-cumi ukuran sedang yang saya sudah cuci bersih dan saya potong-potong. Dan ada 150 gram ini kacang buncis, saya sudah potong juga. Dan ini ada bumbu irisannya, setengah buah bawang Holland, 2 buah cabai hijau, dan ada seuras jari lengkuas. Ini cukup diiris, lengkuasnya cukup dikeprek. Dan ada bumbu halusnya, ini ada 2 buah cabai merah, 2 buah cabai rawit, dan 2 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah. Ini semuanya di blender. Dan ini semua bahan-bahannya, dan lanjut kita masak. Tumisan cumi dan kacang buncis pedas, enak, dan lezat. Gimana masaknya? Simak terus tutorialnya. Dan lanjut saja di masakannya. Pertama-tama panaskan ini minyak gorengnya secukupnya saja dikarenakan bahannya sudah disediakan. Dan kalau sudah panas, ditumis dahulu bawang bombaynya dan lengkuasnya sekalian, ditumis sampai layu saja, nggak usah lama-lama. Masak hari ini juga cukup simple, cukup dicemplung-cemplung, bumbunya cukup ditumis-tumis, digonsreng-gonsreng seperti ini. Ditumis sampai layu seperti ini. Dan sudah layu, masukkan ini bumbu halusnya yang ada cabenya, ada bawangnya, ada bawang putihnya, bawang merahnya yang di blender. Ini ditumis sampai tidak berbau langu, harus sampai matang ya sedulurku. Dan ini bumbu tumisannya, cabenya sudah mateng, ini sudah tidak berbau langu juga. Tinggal dimasukkan tahap selanjutnya, ini dimasukkan cumi-cuminya dahulu. Cumi-cuminya ditumis gini, saya nggak kasih air, tapi nanti saya mau tutup supaya cumi-cuminya empuk dan tidak alot atau keras. Ini tuh tips saya lah, yang saya nggak pakai air atau nggak usah ditambahkan air, tapi cukup ditutup saja. Ditutup 5 menit. Ini saya mau buka dan saya mau lihat sudah empuk atau belum cumi-cuminya. Dan saya sudah cek tadi, ini sudah empuk. Ditutup selama 5 menit saja. Cumi-cuminya ini tinggal dimasukkan bumbu penyedap rasanya. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan ini saus tiram, tadi nggak divideokan atau nggak dilistkan tadi. Dan 2 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Ini takaran yang sudah pas untuk masakan hari ini, yang masaknya itu nggak terlalu banyak ya. Dan ini saya masukkan juga kacang buncisnya, ini dimasukkan. Dan nanti saya mau tutup supaya kacang buncisnya ini cepat layu atau cepat empuk. Buncisnya sudah 5 atau 7 menit ditutup, dan ini sudah empuk dan sudah layu juga. Dan saya tambahkan irisan cabai hijau. Ini irisan cabai hijaunya ini besar, dan dicampurkan gini, tinggal diaduk-aduk, diosreng-osreng. Ini sudah matang dan rasanya ini pun sudah pas, sudah enak, sudah lezat, ada pedasnya, gurih, dan nikmat pastinya ya sedulurku.
Dan ini sudah matang, tinggal dimatikan apinya dan siap disajikan. Dan disajikan seperti ini sudah kelihatan. Ini tuh enak banget, sayurnya masih hijau, cuminya juga empuk dan sangat menggoda sekali rasanya ya sedulurku. Dan selamat mencoba dan semoga bermanfaat resep hari ini tumisan cumi pedas campur buncis ala Wati untuk menu berbuka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.